Hari ini saya masih semangat meskipun sore. Semangat paginya tetap Pak ya? Iya Bu. Oke, terkait rencana yang jenengan untuk coaching, bagaimana nih? Jadi atau bagaimana? Insya Allah jadi Bu. Ini juga saya semangat ini mencoba untuk melaksanakan coaching yang saya rencanakan kemarin. Oke, bagus sekali semangatnya Pak Alak ini. Sebelum panjenengan melakukan coaching dengan rekannya nanti, kita diskusi dulu Pak ya. Oh iya, boleh Bu. Untuk persiapannya, apakah sudah disiapkan rubrik penilaian atau? Alhamdulillah sudah Bu. Jadi sebelum nanti saya melakukan coaching, saya sudah menyiapkan rubrik dan menggunakan rencana saya nanti menggunakan alur tirta. Luar biasa. Dari proses coaching nantinya Pak, kira-kira kompetensi apa yang ingin diamati? Kalau nanti saya rencananya itu pertama itu menanyakan kabarnya juga coach saya ya, supaya coach saya nanti merasa nyaman diskusi dengan saya. Kemudian saya nanti juga akan membahas ya tentang masalah-masalah yang dimiliki coach, terus kemudian menyampaikan tindak lanjut apa yang akan coach keluarkan dan akan dikomitmeni oleh coach saya. Oke, luar biasa sekali Pak. Tapi pastinya selain kompetensi tersebut, nanti kita juga akan mengamati kompetensi atau indikator yang lain Pak ya. Yeah. Misalkan bagaimana fokus daripada coach dalam coaching nanti. Selain itu juga ada bagaimana pertanyaan-pertanyaan, apakah sudah disampaikan dengan percaya diri dan lain sebagainya, seperti itu Pak ya. Iya Bu. Kalau target saya ketika nanti menanyakan ke coach itu juga saya berharap nanti bisa lah kompetensi diri saya itu yang tergali itu adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot. Jadi apa yang diutarakan oleh coach saya nanti solusinya itu bisa maksimal. Luar biasa Pak. Selanjutnya nih, harapan dari observasi yang akan kita lakukan. Kalau harapan saya ya otomatis Bu, saya inginnya coaching yang saya lakukan nanti bisa berjalan dengan baik, dengan lancar. Terus kemudian juga alur tirta, ini kan saya juga mencoba menggunakan alur tirta. Nah nanti semoga alur tirta yang saya rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar. Alur tirtanya dapat tersampaikan ya Pak. Mungkin bisa dimulai Pak. Oke. Coachingnya apakah sudah siap? Bisa Bu. Coba saya hubungi nggih. Ya. Oke, Bu Pipit, kemriki nggih? Siap. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Alam. Mboten nggih Bu mengganggu waktunya jenengan. Ini tadi ada jam mboten Bu? Alhamdulillah sudah selesai Pak jam saya. Oh iya, alhamdulillah sudah kosong ya. Nah, di sini saya ingin coba kemarin kan jenengan katanya mau ngobrol dengan saya terkait permasalahan yang ada di kelas jenengan. Jadi alhamdulillah sekali hari ini saya dapat bertemu dengan Pak Alam untuk melakukan coaching. Jadi begini Pak Alam, di kelas saya itu ada satu siswa ya, ini dia tuh hiperaktif. Oh gitu, ada siswa yang hiperaktif. Ya. Sebelum kita lanjut ke proses coaching Bu, harapannya jenengan nanti di akhir kegiatan kita melakukan coaching ya Bu. Nah harapannya jenengan nanti di akhir tujuannya yang ingin dicapai itu nanti apa Bu? Jadi gini, nanti meskipun anak itu hiperaktif, tapi nanti dalam proses pembelajaran dia tetap maksimal. Jadi yang saya harapkan itu seperti itu. Ya, anak hiperaktif ya Bu ya. Iya. Nah, coba bisa diceritakan Bu, hiperaktifnya seperti apa? Jadi begini Pak, dalam kegiatan pembelajaran dia itu memang nggak bisa diam di tempatnya. Ketika sedikit mengerjakan dia nanti akan ke belakang lah atau izin kemana lah. Jadi seperti itu, hampir mungkin sekitar 15 menit itu dia akan izin. Nah, kalau misalkan dia nggak izin, dia nanti akan berkeliling ke teman-temannya. Gitu. Oh gitu ya Bu. Nah dari cerita Ibu tadi, kira-kira apa sih yang menyebabkan anak tersebut hiperaktifnya sampai ke kamar mandi? Nah itu apa kira-kira penyebabnya? Ini yang dari mata pelajaran saya Pak ya. Itu kemarin saya amati untuk ada materi itu ketika dia belum menguasai. Iya, jadi dia tuh nggak bisa. Ketika dia belum menguasai materi itu, otomatis kan dia tidak bisa mengerjakan secara maksimal atau mengikuti pembelajaran secara maksimal. Akhirnya dia kesana kemari seperti itu. Oh iya, kalau boleh tahu materi apa Bu? Kemarin kita materinya teks deskripsi Pak. Oh teks deskripsi bahasa Indonesia Bu ya? Iya. Iya. Nah
ketika melakukan tes diskusi anaknya kan belum tuntas itu Bu. Nah, kira-kira kompetensi dasar apa yang belum dikuasai anak? Jadi dia tuh memang secara kemarin saya lihat dari pemetaan, pemetaan dari kelas itu memang dia anaknya kinestetik. Oh ya. Nah, memang kita kalau kinestetik harus banyak kegiatan yang mengharuskan dia nanti bergerak. Jadi mungkin seperti itu untuk kondisi, karena kemarin kita teks deskripsinya masih kondisi belajar di kelas, mungkin itu yang membuat dia akhirnya dari segi kinestetiknya tidak terakomodir. Oh seperti itu ya Bu. Nah coba kira-kira langkah apa Bu ya yang terbaik supaya anak yang hiperaktif dan tipe kinestetik ini bisa tergali potensinya? Jadi seperti ini Pak. Yang ada di rencana saya, yang pertama nanti memang saya harus melakukan pendampingan, karena dasar dari dia selain dari kinestetik adalah dia belum menguasai pelajaran itu. Akhirnya karena dia nggak bisa mengikuti secara maksimal, dia keliling-keliling. Jadi mungkin saya pertama adalah melakukan pendampingan terlebih dahulu. Oh iya. Terus rencana jenengan ketika pendampingan itu prosesnya seperti apa Bu? Misalkan waktunya, jamnya itu bagaimana kalau rencananya jenengan? Jadi yang jelas nanti saya akan melakukannya di mata pelajaran saya. Ketika saya sudah menyampaikan materi, saya akan melakukan pendekatan personal ke anak itu. Saya akan melihat sejauh mana dia mengikuti pembelajaran. Jadi nanti saya tahu, oh anak ini perlu dibimbing, oh anak ini perlu dijelaskan seperti ini. Nanti untuk mengakomodir kegiatan kinestetiknya, mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang anak nanti akan banyak gerak. Oh iya. Kalau menurut Bu Pipit, nah itu apa ya yang alatnya atau mungkin bantuan apa yang jenengan siapkan, artinya alat apa yang jenengan siapkan supaya kegiatan tersebut bisa berjalan sesuai rencana jenengan? Iya, yang pertama nanti kita akan melakukan kegiatan luar kelas Pak. Jadi teks deskripsi kan nggak hanya mengamati benda yang di sekitar di depannya aja, tapi nanti anak-anak saya akan ajak untuk keluar kelas, explore. Jadi segi kinestetiknya yang dia harus banyak bergerak itu nanti bisa terakomodir. Oke, luar biasa. Jadi rencana jenengan sudah luar biasa sekali ya Bu ya. Nah, kalau sekarang komitmennya jenengan Bu, supaya apa yang sudah jenengan laksanakan itu bisa terlaksana Bu. Ini komitmen apa Bu dari jenengan supaya bisa terlaksana? Yang pertama nanti saya akan punya catatan lapangan Pak. Jadi catatan lapangan itu nanti adalah cara saya untuk satu mengontrol diri saya sendiri sama mengontrol anak nanti dalam kegiatan pembelajaran. Jadi yang saya awal ini memiliki catatan lapangan kegiatan. Mungkin langkah selanjutnya setelah catatan lapangan? Langkah keduanya nanti kita akan membentuk seperti tim kelompok. Nah, nanti itu akan membantu saya karena kalau saya nanti melakukan pendampingan secara personal, secara terbuka kan saya nanti khawatirnya anak kok saya saja, kok anu saja. Nanti kita akan juga ada tim kelompok, nanti kita akan meminta bantuan dari salah satu kelompok untuk turut membantu dari teman-teman. Oh luar biasa Bu ya, komitmen jenengan. Bu, semoga apa yang jenengan rencanakan, komitmen langkah-langkah yang akan jenengan lakukan itu semoga bisa berjalan dengan maksimal, dan tujuan yang ingin jenengan sampai tadi yaitu anak-anak yang meskipun hiperaktif tetapi anak-anak mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya Bu, semoga bisa terlaksana, dan pesan dari saya ya Bu, ketika melakukan rencana itu tolong tetap didokumentasikan dan diarsipkan ya Bu, supaya kan bisa untuk teman-teman yang lain dapat tahu gitu kan. Terima kasih Bu Pipit, ngapunten mengganggu waktu jenengan. Matur suwun sangat Bapak sudah di project hari dan mendapatkan banyak solusi. Sama-sama Bu. Matur suwun sangat. Bagaimana Pak Ala coachingnya ini tadi, apakah sudah tercapai kompetensi yang tadi diinginkan? Alhamdulillah Bu, kegiatan coaching hari yang saya lakukan ini tadi sudah berjalan lancar dan sudah mencoba untuk menggali masalah yang dihadapi oleh coach, dan saya juga sudah mencoba melalui alur Tirta, terus kemudian coach juga sudah menyampaikan dan menemukan solusi yang kita harapkan tadi. Baik Pak. Tadi saya melihatnya coaching juga berjalan dengan lancar dan juga nyaman. Sepertinya Pak Alak ini sudah sering melakukan coaching ya. Mohon izin Pak,
saya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya bagaimana. Oke, Bu, silakan. Oke, jadi saya mengamati saat Bapak melakukan coaching dengan coachingnya sudah menggali potensi daripada diri coach sendiri, sehingga coach dari Panjira tadi sudah menemukan solusinya. Namun perlu diketahui ya, untuk kita memberikan pertanyaan yang berbobot itu kita membutuhkan fokus pendengaran, seperti itu salah satunya. Dan juga tadi saya sudah melihat bahwa Jinan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan percaya diri. Ngoten ya Pak Alek? Senang sekali Bu saya mendengar hasil observasi yang jenengan sampaikan. Ya, semoga nanti ke depan saya akan mencoba Bu lebih fokus lagi terhadap kunci saya. Apalagi juga saya coba akan nanti ke depan bisa menggunakan kata kunci yang sudah disampaikan kunci ke saya, dan saya bisa menyampaikan pertanyaan berbobot. Oke, dari proses coaching tadi nih Pak, kompetensi apa lagi yang kiranya ingin dikembangkan? Seperti yang jenengan sampaikan Bu, kemungkinan saya ingin kompetensi mendengar aktif saya Bu. Nanti supaya saya itu lebih peka, supaya nanti saya lebih kritis lagi, bisa memberikan pertanyaan berbobot, kemudian yang sesuai dengan kata kunci yang diutarakan oleh kunci, dan nanti bisa mengarahkan kunci saya untuk menemukan solusi yang terbaik. Oke, dari dalam diri kunci sendiri nih Pak pastinya. Oke, sekiranya cukup sampai di sini Pak. Semoga ada kegiatan coaching lagi yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Amin. Ya, terima kasih ya Bu atas kunjungannya hari ini, dan semoga nanti yang kita harapkan bersama bisa terlaksana. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Sore.